Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman, kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan aktivitas, semoga selalu diberi semangat. Dan untuk teman-teman juga yang sedang menjalankan usaha, semoga usahanya diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai warung sembako saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Warung sembako ini saya buat sendiri ya. Ini saya sewa dalam bentuk rumah, hanya mempunyai teras depan yang digunakan dulu oleh pemiliknya untuk menanam bunga ya teman-teman. Jadi waktu saya sewa tempat ini atau rumah ini, saya meminta izin ke yang punya rumah untuk saya pergunakan untuk usaha warung sembako dan saya akan merenovasi ya. Jadi waktu itu teras ini belum berbentuk keramik dan belum berbentuk warung seperti ini ya, masih polosan ya teman-teman. Jadi kita renovasi dan atapnya dulu juga bocor ya. Jadi kita renovasi full, benar-benar full. Terasnya kita pergunakan untuk membuka usaha warung sembako. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ya teman-teman. Dan untuk ukurannya, kalau teman-teman menanyakan warung sembako ini, kalau tidak salah ya, pokoknya kalau tepatnya itu saya tuh lupa berapa, pokoknya panjangnya itu sekitar 5 meter lebih sedikit, dan lebar ke belakang kalau tidak salah itu sekitar 3 meter lebih sedikit juga ya teman-teman. Jadi bisa dihitung aja 5 kali 3 ya teman-teman. Alhamdulillah dengan ukuran segitu sudah lebih dari cukup untuk saya ya. Ya, walaupun terkadang saya ingin membesarkan usaha ini, tapi untuk sekarang ini ukuran segini sudah lebih dari cukup. Untuk stok-stok barang saya pergunakan ruang tengah, atau sebenarnya itu aslinya itu ruang tamu ya teman-teman. Aslinya di rumah ini tuh itu ruang tamu, tapi saya pergunakan untuk gudang stok minuman ataupun stok-stok yang lain. Dan saya bagi dua ya teman-teman ruang tamu itu. Ruang tamu itu yang sebelah saya gunakan untuk stok barang-barang dagangan. Yang sebelahnya lagi saya gunakan untuk membuat dapur ya. Karena waktu pertama kali saya sewa ini dapurnya itu di luar. Di luar itu di sebelah warung sembako saya ini ya teman-teman. Jadi dapurnya itu saya jebol. Terus warungnya itu saya lebarin lagi karena waktu itu saya hanya menggunakan sekitar 3,5 meter ya teman-teman. Panjangnya 3,5 meter, sisanya saya gunakan dapur. Tapi karena itu terlalu sempit, saya putuskan untuk izin lagi ke yang punya rumah untuk bongkar full ya. Jadi kemarin tuh sempat saya renovasi ya teman-teman. Jadi untuk dapurnya memang saya pindahin ke dalam agar warung saya ini terlihat lebih luas dan lebih nyaman ya. Dan untuk renovasi ini full asli biaya sendiri ya, tanpa bantuan dari yang punya kontrakan. Kalau kalian ada yang menanyakan ya, waktu renovasi itu ada bantuan nggak sih, ataupun yang punya kontrakan mau keluar uang juga nggak sih? Tidak sama sekali ya teman-teman. Itu murni uang kita sendiri, uang pribadi kita sendiri. Dan ada juga yang nanyakan nih. Jadi di sini saya akan jelaskan baik-baik ya teman-teman, biar tidak salah paham. Untuk uang kontrakan atau uang sewa rumah ini asli tanpa dipotong sama sekali. Jadi kita renovasi rumah ini, tapi uang kontrakannya tetap full ya, kita tanpa dipotong oleh yang punya rumah. Jadi karena ini kan kita yang mempunyai inisiatif untuk merenovasi, jadi ya kita keluar uang sendiri gitu loh.
Kecuali kalau yang punya kontrakan memang ada niat untuk renovasi dari mereka sendiri, baru mereka yang mengeluarkan dana. Tapi kali ini karena kita itu ingin tempat usahanya lebih nyaman dan lebih luas, jadi saya dan suami ya mengeluarkan uang sendiri tanpa uang sewa itu dipotong sama sekali atau sepeser pun ya teman-teman. Jadi kalau kalian menganggap mungkin saya rugi ya, kalau untuk saya secara pribadi itu dibilang rugi sih tidak sama sekali ya teman-teman, karena menurut saya itu saya membuka usaha itu mencari kenyamanan ya. Ya kalau kita nyari nyaman otomatis kita harus mau keluar modal dan keluar dana untuk membuat tempat usaha kita itu lebih nyaman dari sebelumnya. Dan kalau ada teman-teman juga nih yang menanyakan habis berapa sih renovasi warung kemarin, dari mengganti pintu menjadi polling door, terus kemudian harus beli etalase, harus bikin rak dinding lagi, semuanya habis berapa. Nah kalau soal itu karena kita itu pisah-pisah ya, maksudnya membuatnya itu beda-beda tukang, jadi harganya juga beda-beda ya. Di sini saya akan sebutkan satu-satu ya, untuk apa aja sih dana yang saya keluarkan. Pertama, saya bikin pintu polling door itu saya habis sekitar 8 juta. Terus saya harus memanggil tukang untuk memindahkan dapur saya ke belakang ya. Itu kita memperkerjakan dia itu 3 hari. 3 hari itu saya bayar satu harinya itu 130 ya teman-teman. Itu 3 hari. Itu untuk tukang. Kemudian untuk rak dinding. Untuk rak dinding kita bikin 2 ukuran 3 meter. Jadi itu kita bayar 3.200.000. Kemudian saya beli etalase atau buat etalase untuk beras dan telur itu saya buat 1.800.000. Terus kita beli juga rak gondola ya. Untuk rak gondola juga kalian sudah tahu ya harganya, kemarin sudah saya sebutkan ke kalian. Dan kalian bisa hitung sendiri ya totalnya berapa. Alhamdulillah dari usaha 1 tahun itu bisa mencukupi renovasi kemarin ya teman-teman. Itulah sedikit info yang dari kemarin. Ada juga yang sampai sekarang menanyakan berapa ukuran warung dan berapa habis saya merenovasi warung ini. Begitu juga mengenai biaya renovasi bagaimana. Di sini sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dan tidak salah paham. Sampai ketemu ya teman-teman di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.